Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teresa Mariksyanti dengan NPM terakhir 131. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan judul Macabliss, aplikasi website reservasi makanan dan minuman maca. Aplikasi Macabliss ini dirancang sebagai platform reservasi makanan dan minuman berbasis maca. Dokumen ini tuh merupakan Software Requirement Specification atau SRS yang menjadi acuan atau landasan dalam pengembangan aplikasi. Jadi tujuan utamanya adalah memberikan deskripsi lengkap baik gambaran umum maupun teknis tentang aplikasi yang akan dibangun. Dan pengguna dari dokumen ini itu adalah para pengembang, penguji, pengguna user biasa hingga administrator sistem. Dan SRS ini menjadi landasan agar tuh proses pengembangan tuh lebih terarah dan tidak ada ambigu. Dan ruang lingkup sistem ini tuh meliputi pemesanan maca, pemesanan paket maca, pelacakan status hingga komunikasi lewat form yaitu komunikasi antara admin dan user melalui form yang semuanya itu dilakukan secara online melalui website. Dan selanjutnya kita akan masuk ke kebutuhan fungsional. Aplikasi Macabliss ini memiliki 5 fitur, yaitu yang pertama melihat paket, dan di sini pengguna bisa melihat paket pilihan yang tersedia. Dan yang kedua di sini ada reservasi. Jadi pengguna itu bakal mengisi data diri, memilih paket, dan mengunggah bukti pembayaran. Dan yang ketiga ada tracking status reservasi. Jadi pengguna tuh bisa memantau status reservasinya melalui kode yang didapatkan setelah melakukan reservasi, yaitu kode uniknya. Jadi setelah user melakukan reservasi itu langsung dapat kode unik. Nah, kode unik ini bisa untuk memantau status dari reservasi, yaitu ada 4: menunggu, konfirmasi, selesai, dan dibatalkan. Dan yang keempat di sini ada form sebagai media komunikasi antara admin dan si user, bisa berupa feedback, keluhan, atau pertanyaan. Dan yang kelima di sini ada login admin yang merupakan halaman dashboard dari admin yang digunakan untuk mengelola data reservasi dan memverifikasi pembayaran. Jadi perlu diketahui bahwa verifikasi pembayaran ini dilakukan secara manual oleh admin. Dan di sini ada karakter pengguna, jadi dibagi dua kan, ada admin sama user. Jadi kalau user biasa itu, pengguna umum itu bisa melihat paket reservasi dan pelacakan status. Nah, sedangkan admin itu bakal mengelola seluruh proses melalui dashboard admin. Dan untuk menjalani aplikasi ini tuh dibutuhkan sistem operasi modern seperti Windows 10 ke atas, macOS, Android, dan iOS. Dan untuk browsernya itu seperti Chrome, Safari, Microsoft Edge. Dan server minimalnya itu 1 GB RAM dan 1 vCPU. Dan database yang digunakan adalah MySQL dengan backend Node.js. Dan kita langsung masuk ke desain sistemnya. Di sini yang pertama yaitu ada ARD. Dan untuk lebih detailnya, untuk melihat detailnya bisa ada pencet di link di sini, akan direct ke Draw.io. Jadi ARD itu menggambarkan relasi antara entitas utama yaitu user, admin, reservation, package, payment, dan message. Kenapa payment dipisahkan? Ya karena untuk validasi secara manual oleh admin. Dan lanjutannya di sini ada use case diagram, menampilkan interaksi antara user dan admin termasuk semua fitur. Jadi di sini ada 2 fitur yang bakalan sama diakses oleh si user, walaupun si admin ini bakalan kedirect ke dashboard admin. Jadi kita mulai dari si user ini ada fitur melihat paket, login logout, register, melakukan reservasi, mengecek status reservasi, reservasi, dan mengirim pesan ke admin. Jadi misalnya user sudah membuat akun nih, dia tinggal login, habis itu dia melihat paket. Setelah dia sudah menentukan paket mana yang akan dipilih, dia akan melakukan reservasi, mengisi data diri, terus akan mengunggah bukti pembayaran. Jadi nanti di form itu ada keterangan transfer kemana gitu paymentnya, dan bisa kamu melakukan payment dan mengupload bukti payment tersebut. Setelah selesai melakukan reservasi itu user akan mendapatkan kode unik, dan kode ini itu bisa digunakan untuk mencari status reservasi dan detail reservasinya. Jadi status reservasi kita ada 4, yaitu menunggu ini defaultnya gitu. Setelah user melakukan reservasi, defaultnya langsung status reservasinya adalah menunggu. Terus yang kedua itu konfirmasi, arti kan
reservasinya sudah di ACC ini sama admin, terus kalau selesai berarti user sudah berkunjung ke Marketplace, dan kalau dibatalkan berarti antara user atau admin ada kesepakatan yang bisa dikomunikasikan lewat mengirim pesan ke admin ini, form keluhan tadi. Dan selain ngecek status itu kita bisa memilih detail reservasi seperti kayak date, time, terus paket apa yang dipilih begitu. Dan lanjut ke aktor admin ini. Jadi si admin ini kan login logout langsung ke loginnya ke dashboard, dan si admin itu bisa dapat melihat paket, tambah paket, edit, hapus, dan edit reservasi. Nah, edit reservasi ini itu contoh kasusnya tuh seperti misalnya si user tuh mengirim pesan melalui form, itu kayak aku mau ubah dong tanggalnya jadi tanggal sekian dan jam sekian. Nah, kalau misalnya available di jam yang perubahan diminta sama user, oh berarti adminnya ACC langsung diedit tuh reservasi di bagian date sama time-nya. Jadi bakalan yang bisa diedit tuh datanya ada hanya si paket yang dipilih, date dan time gitu. Dan di sini ada mengubah status reservasi. Jadi kan tadi si user itu kan ada upload payment kan, dan itu diverifikasi secara manual. Jadi kalau misalnya datanya sudah benar dan paketnya sudah benar, dan apalagi paymentnya sudah masuk, sudah validasinya benar, jadi si admin itu bakalan mengubah statusnya dari menunggu ini menggunakan default statusnya jadi konfirmasi. Jadi si user udah bisa ke marketplace gitu. Nah, kalau misalnya statusnya selesai ya tadi user sudah berkunjung, sudah makan, sudah minum paket yang dipilih itu, maka diubah sama admin itu selesai. Jadi kalau misalnya dibatalkan gimana kasusnya? Jadi kalau misalnya kasusnya dibatalkan tuh contohnya si user ini ternyata gak jadi nih reservasinya gitu. Ya udah, komunikasinya kan lewat form gini kan. Jadi ya udah si admin tuh bakalan ubah statusnya dibatalkan, dan bakalan ada sistem refund nanti. Refund apa sih pembayaran yang dilakukan tadi. Dari sini ada membaca pesan masuk, eksternnya yaitu membahas pesan masuk. Jadi admin itu kan bakalan di dashboardnya ada khusus untuk pesan-pesan masuk. Jadi admin tuh bisa lihat isinya, oh kalau pesan ini aku baca aja, biasanya berupa feedback mungkin atau kritikan gitu. Kalau misalnya membalas, misalnya contoh kasusnya kayak tadi mau ada perubahan jadwal reservasi, itu bakalan dibalas sama admin. Dan terakhir itu melihat data user. Lanjut, kita ke sequence diagram. Di sini ada sequence diagramnya. Sekitaran total sequence diagramnya itu 20. Dan di sequence diagram ini tuh bakal menjelaskan alur secara rinci dan berurutan dari mulai user registrasi, login, reservasi, hingga admin tuh mengolah data reservasi dan membahas pesan tadi. Dan ada juga refund di sini juga akan dijelaskan di sequence. Dan untuk kasus tadi kan di admin tuh ada extern kan, membaca pesan masuk dan membahas pesan masuk. Ini tuh kalau sequence diagramnya itu bakalan dijadikan satu, karena prosesnya mereka tuh kan sama menyatu gitu kan. Jadi ini contohnya, ini gambarnya nih kan. Jadi satu di sini ada membaca pesan, dan di sini ada membahas pesan. Jadi sequence dalam sequence. Jadi saya di sini jadikan satu ya karena extend gitu kan. Lanjut kita ke kelas diagramnya. Dan di kelas diagram ini itu menjaga suatu kelas seperti user, admin, reservation, package, payment, dan message secara lengkap dengan atribut beserta metode yang digunakan. Dan lanjut di sini saya akan membahas tentang antarmuka eksternal. Yang pertama di sini antarmuka pengguna. Jadi desain antarmukanya itu disusun agak sederhana dan mudah dipahami. Dan pengguna itu bisa melakukan reservasi, unggah bukti pembayaran, dan lacak status dengan mudah. Dan admin juga memiliki halaman dashboard untuk CRD data reservasi dan CRD data dan verifikasi reservasi, termasuk pembayaran tadi. Dan untuk antara komunikasinya itu sistem menggunakan protokol HTTPS untuk keamanan. Jadi setelah reservasi, pengguna akan menerima update melalui email dan WhatsApp secara otomatis. Begitu. Kita lanjut ke persyaratan non fungsional. Dan di sini ada persyaratan performasinya. Jadi sistem itu harus tetap cepat meski diakses oleh banyak pengguna dengan waktu respon di bawah 3 detik. Dan untuk keamanannya yaitu sistem wajib memiliki validasi input dan proteksi dari SQL injection atau XSS, dan data pribadi dan pembayaran itu juga harus aman. Untuk hal lainnya yaitu tentang
responsivitas, dan aksesibilitas. Jadi website itu harus nyaman digunakan di berbagai perangkat atau responsif dan memperlihatkan kemudahan navigasi bagi semua kalangan. Jadi kayak mudah dikenal gitu. Jadi sekian presentasi dari saya tentang aplikasi Matcha Beli, sistem reservasi makanan dan minuman berbasis matcha yang dirancang untuk memudahkan pengguna dan efisien dikelola oleh admin. Terima kasih atas perhatiannya.